Bagaimana sih kiat-kiat bekerja yang baik bagi dunia usaha itu? Seorang pekerja yang baik, pertama mereka harus memahami visi dan misi perusahaan. Kedua, dia harus mempunyai semangat atau etos kerja yang tinggi dan harus diperlihatkan. Misal, dengan menunjukkan produktivitas yang tinggi, kehadiran yang baik, dan masuk tepat waktu. Dan yang ketiga, disiplin, yakni patuh terhadap peraturan atau SOP, bertanggung jawab, serta bisa bekerja sama dengan teman. Ada 8 etos kerja yang harus diyakini, yaitu bekerja adalah rahmat ilahi. Bekerja juga itu adalah amanah. Bekerja merupakan panggilan hati. Kemudian bekerja merupakan aktualisasi diri. Dan bekerja adalah ibadah. Bekerja juga adalah seni. Dan bekerja sebagai kehormatan. Kemudian yang terakhir, bekerja itu adalah memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, seorang pekerja yang baik harus menjadikan ke-8 etos kerja ini sebagai pendorong motivasi. Tentunya adalah untuk meningkatkan semangat, sehingga ia akan mencintai pekerjaannya itu. Dan tentu saja mampu menumbuhkan gairah kerja yang tinggi. Kalau begitu, apa saja sih kiat-kiat mengikuti tes wawancara? Bagi dunia usaha, tujuan wawancara adalah mendapatkan tenaga kerja yang baik. Artinya, memenuhi kebutuhan pekerjaan yang ditawarkan. Dengan demikian, calon pekerja yang akan mengikuti tes wawancara harus memahami dulu kriteria apa saja yang diperlukan itu. Kemudian, dia harus menunjukkan bahwa dirinya layak untuk dipilih. Tentu hal ini memerlukan kesiapan yang matang, seperti mempelajari bidang keilmuan secara mendalam, berlatih berkomunikasi efektif, karena kan ada istilah REACH. Apa itu REACH? REACH adalah singkatan dari respect atau respon. Lalu empati, menghargai orang lain. Kemudian audible, mudah dipahami. Clarity, jelas, dan humble, rendah hati. Kemudian, jangan lupa untuk mempersiapkan penampilan yang menarik pada saat tes dilakukan. Dan selain itu, ada lagi yang harus menjadi prioritas, adalah memperhatikan faktor keberuntungan diri. Karena ini sangat berpengaruh. Bagaimana caranya? Tentu adalah dengan memperbanyak berdoa, mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya hanya atas kehendaknya lah segala kemungkinan bisa terjadi. Biasanya dengan persiapan yang cukup matang akan tumbuh kepercayaan sehingga dapat memunculkan pesona dirinya. Kriteria apa sih sesungguhnya yang diperlukan oleh dunia usaha itu? Pak Anies kan pernah berkata, ada 2 jenis karakter yang menentukan kualitas manusia, yaitu karakter kepribadian seperti jujur, santun, sabar, setia, hormat, dan lain-lain. Dan karakter kinerja, misalnya rajin, disiplin, inisiatif, inovatif, efisien, produktif, serta kerja keras. Sifat-sifat seperti ini sebenarnya adalah karakteristik kewirausahaan atau nilai-nilai luhur yang sangat diperlukan oleh dunia usaha. Sementara itu, keterampilan, wawasan keilmuan, dan kecerdasan sebagai indikator intelektualitas dan profesionalitas juga merupakan kriteria yang sangat penting bagi dunia usaha. Karena hal ini akan menentukan produktivitas, kualitas, efisiensi, kontinuitas, dan untuk meraih target zero defect atau cacat nol.
Maka dengan demikian, secara ideal, kriteria tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan tentu adalah yang memenuhi kebutuhan tadi, yakni memiliki karakteristik kewirausahaan yang baik dengan kemampuan intelektualitas yang memadai, terutama dalam menghadapi era digital sekarang ini, di mana persaingan akan terjadi secara global. Maka aspek sumber daya manusia akan menjadi hal yang sangat kritis dalam pengembangan dunia usaha ke depan.